Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran IPS. Pada pertemuan yang ke-6 ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung saja. Jadi sebelum memulai kegiatan tadi, sebelumnya kalian bisa mengisi absen terlebih dahulu, daftar hadir maksudnya, presensi. Kemudian baru kita bisa mengikuti pembelajaran bab 2. Pada hari ini kita masuk kepada pembelajaran pertemuan yang ke-6, yaitu pada bab 2. Jadi sebelum kita masuk, siapkan LKS-nya dulu. Ya, disiapkan bab 2 ya. Kalau sudah, silakan disimak. Ya, bab 2 pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Jadi kita pada pertemuan yang kedua ini khusus berbicara tentang interaksi sosial, di mana tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari ini ya. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan proses terjadinya mobilitas sosial. Jadi yang pertama itu mobilitas sosial, yang kedua bisa mengidentifikasi konflik sosial dan mendeskripsikan integrasi sosial. Nah, pada pembelajaran yang pertemuan yang ke-6 ini, kita diharapkan memiliki jiwa komunikatif dan bersahabat ya. Pendidikan karakternya, kemudian peduli, kemudian cinta damai, bertanggung jawab terhadap pembelajaran atau tugas-tugas yang diberikan, peduli lingkungan, jadi bersih semuanya ketika akan mengikuti pembelajaran, dan toleransi ya, artinya sikap menghargai perbedaan suku, etnis, dan lain sebagainya, dan kerja keras dalam menuntut ilmu. Oke, kita lanjut. Di dalam pertemuan yang kedua ini, kita bisa lihat ya di sini. Nah, di LKS kalian masing-masing disimak di situ. Nah, di sini kita akan mempelajari 1. Mobilitas sosial. 2. Pluralitas atau keberagaman masyarakat Indonesia. 3. Konflik sosial, dan yang keempat adalah integrasi sosial. Nah, kita akan masuk kepada mobilitas sosial yang pertama ya. Kita lihat di situ, silakan disimak semuanya. Nah, di sini. Ini adalah salah satu bentuk interaksi sosial, bermain bersama ya. Tapi di masa corona sekarang ini, kita jarang menjumpai anak-anak bermain bersama kalau di daerahnya itu adalah zona merah atau banyak yang terkena COVID-19. Oke, kita lanjut lagi. Nah, manusia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial di mana mereka harus bergaul dengan sesamanya. Nah, begitupun juga dengan kalian. Jadi setiap melakukan hubungan atau kerjasama dengan orang lain, kita ini harus ada atau sama-sama berinteraksi atau sama-sama berkomunikasi ya. Jadi sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalkan dalam mengerjakan tugas, ya pasti kita butuh kerjasama dengan teman-teman kita, saling tolong menolong ya. Yang tadinya nggak mungkin sendirian. Kalau mau sendirian di hutan pun juga sama hewan ya. Hewan itu berinteraksi juga ya, atau berhubungan satu sama lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu kita berkomunikasi dengan saudara, dengan teman, dengan orang tua, itu dinamakan interaksi sosial ya. Terjadi proses komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kita masuk di pembelajaran mobilitas sosial. Yang A, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah sesuatu nih ya, kita simak di sini. Ya, ini. Ya.
Ini pengantarnya ya. Jadi sesuatu yang bergerak berarti terdapat perubahan, yaitu berpindah posisi dari satu tempat ke tempat lain. Seseorang atau sekelompok orang dapat mengalami perubahan posisi dalam struktur masyarakat atau yang dikenal dengan mobilitas sosial. Perubahan. Segala bentuk perubahan baik perorangan maupun sekelompok orang dalam struktur masyarakat itu dinamakan mobilitas sosial. Nah, jadi mobilitas sosial itu berlangsung bersamaan dengan proses sosial suatu masyarakat sebagai akibat adanya interaksi. Jadi kalau ada hubungan antar satu dengan yang lain itu terjadi mobilitas sosial. Kita simak satu pengertian daripada mobilitas sosial. Mobilitas secara bahasa berasal dari kata Latin yaitu mobilis yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ini garis bawahi ya. Kemudian mobilitas sosial atau gerak sosial didefinisikan. Didefinisikan itu berarti diartikan itu di garis bawahi sebagai perpindahan orang atau sekelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Bapak ulang. Mobilitas sosial atau gerak sosial itu diartikan atau didefinisikan sebagai perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Artinya apa? Seseorang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain, ya, baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Nanti kita lihat apa itu contoh-contoh mobilitas sosial. Ini pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Kita lihat sini. Ini kesimpulan ya dari daripada kesimpulan daripada para ahli, definisi atau arti daripada mobilitas sosial. Ada 3 hal, yaitu perubahan kelas sosial baik ke atas maupun ke bawah, itu mobilitas sosial. Dari yang kaya menjadi miskin, dari miskin menjadi kaya. Dialami oleh manusia, individu maupun kelompok, ya. Kemudian terjadi dampak. Dampaknya apa setelah terjadi perubahan sosial? Jadi mobilitas sosial itu artinya perubahan, ya. Perubahan kelas sosial, ya, dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Makanya disimpulkan ada 3, itu perubahan kelas sosial. Ini kita lanjut lagi, masih banyak materinya. Kita lanjut. Nah, jadi mobilitas sosial adalah suatu perubahan kelas sosial baik ke atas maupun ke bawah yang dialami oleh individu atau kelompok sosial sehingga memberikan dampak berupa kelas baru yang diperoleh individu atau kelompok tadi. Tadi yang di awal sudah didefinisikan itu apa mobilitas sosial. Kita ulang lagi. Ini ya, ini di garis bawahi. Nah, ini kalian garis bawahi. Mobilitas sosial adalah perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Dengan kata lain, seseorang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya. Itu pengertian dari mobilitas sosial. Nah, kita sekarang belajar tentang faktor-faktor penghambat. Ini langsung aja kalian garis bawahi faktor penghambat, faktor pendorong, penghambat, dan yang mempengaruhi mobilitas sosial. Apa saja faktornya? Status yang pertama adalah faktor pendorong mobilitas sosial. Ya, ada, kalau di buku itu ada ada dua ya. Ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Kita lihat faktor pendorongnya dulu. Nah, ini. Yang pertama, faktor pendorong mobilitas sosial adalah status sosial. Faktor pendorong yang pertama adalah status sosial. Maksudnya apa? Jadi status sosial seseorang yang tadinya
itu miskin misalkan, ini memperbaiki kondisi sosialnya, ingin menjadi orang berpendapatan menengah atau tinggi, jadi ingin status sosialnya naik, ya, dia ingin kaya, ya. Nah, dia karena status sosial yang rendah ini mendorong dia untuk merubah atau mendorong mobilitas sosial untuk berubah, berubah, ya, mobilitas sosial. Jadi karena status sosialnya rendah, dia ingin berubah menjadi yang lebih baik. Ini faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang pertama, yaitu status sosial, ya. Ini penjelasannya, ya. Misalnya dari dia penduduk miskin, keluarga miskin ingin menjadi kaya. Caranya bagaimana? Ya bekerja keras, ya. Bekerja keras, banting tulang, ya, kemudian supaya nanti dia bisa kaya, ya, bisa kaya atau meningkatkan derajat sosial di masyarakat. Kemudian yang faktor pendorong mobilitas, faktor pendorong perubahan yang kedua. Bapak bilang mobilitas itu perubahan. Yang kedua, karena kondisi ekonomi, ya. Keadaan ekonomi dapat, kalau tadi dari miskin, ya, sekarang karena kondisi ekonomi, ya. Keadaan ekonomi yang baik itu bisa memudahkan seseorang atau kelompok mobilitas sosial ini terjadi perubahan, ya. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita, ya, cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan, ya. Jadi kalau kondisi ekonomi Indonesia ini bagus, tentunya untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik, untuk berubah yang lebih baik itu akan mudah, ya, akan mudah. Nah, itu. Kemudian faktor pendorong perubahan sosial yang lain adalah situasi politik, ya. Situasi politik di sini yang ketiga. Nah, kita baca di sini, situasi politik bersifat dinamis, berubah-ubah, yaitu dinamis, ya. Situasi politik di garis bawahi itu selalu dinamis atau berubah-ubah. Jadi ketika demokrasi dianggap sebagai acuan ketatanegaraan, maka politik menjadi pilihan yang sangat mudah untuk menaikkan status sosial. Seperti di Indonesia, ya, mau meningkatkan, oh aku ini dipandang, ya, aku ini adalah orang yang tadinya biasa-biasa aja, ingin menaikkan derajat sosialnya, ya. Karena di Indonesia ini contohnya, untuk meningkatkan itu secara instan, secara cepat, masuklah dia ke partai politik. Nah, di partai politik itu dia mengumpulkan massa, kemudian di partai politik itu ingin memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Akhirnya dia masuk menjadi anggota DPR melalui pemilihan umum. Tentunya ada modal yang dikeluarkan, ya, untuk menjadi anggota DPR. Kemudian setelah menjadi anggota DPR, nah nanti dia bisa mencalonkan jadi yang kecil dulu, bupati atau wali kota, naik lagi nanti jadi gubernur, bahkan nanti bisa menjadi presiden. Karena situasi politik kita, ya, situasi politik yang dia bisa memperoleh derajat sosial atau status sosial itu dengan memasuki ke partai, ya, itu akhirnya dia naik, ya, kedudukannya. Faktor pendorong yang keempat adalah pertambahan penduduk, ya. Pertambahan penduduk. Laju pertambahan penduduk menimbulkan berbagai dampak seperti lapangan pekerjaan menjadi sulit, pemukiman padat, dan lahan pertanian semakin terbatas. Misalnya pada pemukiman padat dapat menimbulkan perpindahan penduduk dan pengangguran, ya. Karena tambahnya penduduk, pekerjaan susah, akhirnya menimbulkan pengangguran, ya. Ini faktor pertambahan penduduk. Nah, ini mendorong terjadinya mobilitas atau perubahan sosial. Yang tadinya punya jabatan, karena pertambahan penduduk yang lebih pesat, ada orang baru yang lebih hebat pengetahuannya, akhirnya ketika dia menduduki jabatan tertentu tergeser dengan orang yang lebih mampu, ya, itu. Nanti bisa menjadi kaya, bisa menjadi miskin. Kemudian faktor yang kelima adalah pendorong mobilitas sosial adalah petualangan, merantau, ya. Jadi dia ingin jenuh, ya, ingin berubah, di situ-situ aja, akhirnya dia berpetualang karena dia ingin tahu ras itu.
Sedangkan intergenerasi perbedaan kedudukan sosial yang terjadi dalam suatu generasi yang sama, ya. Mobilitas ini juga dijadikan dua jenis, yaitu intragenerasi naik dan intragenerasi turun. Kalau tadi itu satu keturunan, kalau yang ini dalam satu generasi yang sama tapi beda keturunan. Oke, bahasa itu. Kemudian yang keempat, ya, saluran mobilitas sosial. Kalau kita mau berubah, tentu kita ada yang kita capai, kita cita-citakan. Bagaimana cara mencapai cita-cita itu? Yang tadinya dia anaknya petani, ingin berubah atau jadi mobilitas sosial, ingin meningkatkan statusnya. Nah, tentunya ada salurannya. Enggak langsung ada anak petani langsung jadi gender, enggak. Ya, ini contohnya. Saluran mobilitas sosial menurut pengamat sosial Fitirin Sorokin, ya. Gerak sosial yang vertikal yang naik, ya, dari lurah jadi camat, ya, dari belum jadi lurah, yaitu itu ada salurannya atau tempat kita menyalurkan hobi, prestasi dan sebagainya. Pertama adalah angkatan bersenjata. Maksudnya di angkatan bersenjata atau TNI, dia punya strata jabatan yang tadinya pangkatnya perwira 1, perwira menengah, jadi letnan jenderal, kemudian jadi jenderal, ya, itu kedudukannya. Kemudian orang yang berjasa, ya, karena jasa-jasanya, ya, artinya dia punya jabatan di TNI, yaitu Panglima ABRI itu karena sekolah TNI, ya, itu ada, ya, akhirnya jadi perwira dan punya jabatan. Lembaga keagamaan ini contohnya tokoh agama, ya, itu ada di MUI karena dia berjuang lewat yayasan atau lembaga dakwah atau ormas-ormas Islam contohnya, ya, akhirnya dia menjadi tokoh di situ. Contoh ketua MUI, wakil sekjen MUI, ya, itu salah satu contoh di lembaga keagamaan, ya. Itu dari tadinya bukan ustadz, ketika belajar agama menjadi ustadz, ya, disegani, ya. Yang tadinya bukan pendeta, ya, kan dia belajar agama menurut agamanya, akhirnya jadi pendeta dan dihormati. Begitu juga yang lain. Nah, sekolah ini penting, ya. Sekolah ini, kalau kita sekolah tentu nantinya kita ingin derajat kita naik, ya, ingin menjadi kedudukan yang tinggi. Sama juga bagaimana kalau kita nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa lagi naik kelas, nggak bisa lagi nanti ke SMA, perguruan tinggi, melanjutkan S2, melanjutkan doktor, ya, profesor, nggak bisa, ya. Itu harus sekolah, ya, untuk meningkatkan strata atau status sosial. Kemudian yang selanjutnya melalui organisasi politik. Nah, ini tadinya lulusan SMA atau lulusan sarjana masuk partai politik, akhirnya jadi anggota DPR. Nah, dihormati di anggota DPR, ya. Itu. Terus diusulkan partai politik, ya, untuk menjadi gubernur. Akhirnya dia jadi gubernur karena terpilih. Itu tadi. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi. Ini megang peranan yang penting, ya. Nah, baca-baca sendiri. Organisasi keahlian. Nah, ini masuk sini jadi ketua-ketuanya atau pengurus. Ini ada